Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi. Saya sebagai mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama akan menjawab tentang pertanyaan UAS ujian akhir semester mata kuliah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mana dari pertanyaan tersebut yaitu mengenai tentang Syiah. Jadi menurut pandangan saya sendiri, Syiah itu termasuk dari bagian beliau. Syiah itu adalah ajaran-ajaran Islam juga. Dia tidak pernah menentang, tidak pernah keluar dari Islam. Kan tetapi saya pernah membaca dari sebagian pendapat, yaitu bahwasanya Syiah itu sebagai aliran-aliran yang banyak membohong atau banyak pendustanya. Jadi kami menyarankan agar tetap waspada dari segala itu. Walaupun tentang katanya Syiah dari sebagian orang-orang yang aswaja adalah Syiah itu adalah orang-orang yang bukan Islam, akan tetapi menurut saya sendiri bahwasanya Syiah itu adalah Islam. Dia tetap mengajarkan, dia tetap melakukan syariat-syariat yang dilakukan oleh baginda, yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah, dan juga melakukan syariat-syariat yang mana dia yang telah dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syiah itu memang menurut MUI, bahwasanya MUI Indonesia itu pernah mengatakan tidak pernah mengatakan bahwasanya Syiah itu bukan ajaran Islam, tidak pernah mengatakan seperti itu. MUI mengatakan bahwasanya Syiah itu adalah bagian daripada Islam, dan jadi akan tetapi MUI berpesan untuk berwaspada saja dengan aliran-aliran tersebut, dengan ajaran-ajaran Syiah tersebut. Dikarenakan apa? Syiah itu dikenal dengan berdusta dan juga banyak membohongnya. Itu adalah Syiah. Jadi menurut pandangan saya sendiri, Syiah tetap berada di naungan Islam, karena Syiah itu tetap melakukan syariat-syariat yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah, dan tetap melakukan syariat-syariat yang mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Syiah itu salahnya Syiah yaitu hanya dia tidak pernah mengakui kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman. Dia hanya mengakui bahwasanya Sayyidina Ali lah yang pantas menjadi pemimpin. Jadi seperti itu. Dia akan saya menjawab itu yang nomor 2, dari mana itu adalah tentang sebagian daripada Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini adalah yang menciptakan itu diantaranya adalah Wasil bin Atta. Bahwasanya aliran Mu'tazilah itu diciptakan, dibentuk atau dibikin oleh diantaranya adalah Wasil bin Atta, Abu Huzail al-Allaf, Al-Nazzab, Abul Hasim al-Jubai. Itu adalah orang-orang yang menciptakan Mu'tazilah. Ini ada yang dikatakan perkataan Mu'tazilah itu berasal dari kata i'tizal yang artinya memisahkan diri. Maksudnya dari zaman ketika Sayyidina Ali itu berperang, Sayyidina Ali itu dilengsarkan oleh Muawiyah, dari itulah ada salah satu yang membentuk yang namanya Mu'tazilah, artinya yaitu i'tizal yang artinya itu memisahkan diri dari Sayyidina Ali, dikarenakan Sayyidina Ali itu oleh kaum Mu'tazilah itu bahwasanya Sayyidina Ali itu dibodohi oleh Muawiyah. Dan Mu'tazilah ini adalah salah satu aliran yang yaitu memikirkan dalam Islam yang banyak pengaruhnya, yaitu tentang filsafat. Filsafat itu adalah sebuah tentang berpikir bahasanya Mu'tazilah itu mengatakan nahkoda kehidupan. Bahwasanya ideologi Mu'tazilah, pemikiran Mu'tazilah mengatakan bahwasanya tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Mu'tazilah. Dia itu seakan-akan menjadi wayang. Mu'tazilah itu mengatakan dirinya itu sebagai wayang yang dimaikan oleh dalang. Mengatakan itu seperti itu, bahwasanya orang-orang Mu'tazilah itu semuanya dikendalikan oleh Allah, baik buruknya itu semuanya dikendalikan oleh Allah. Itu orang-orang Mu'tazilah berpikiran seperti itu.
Dan juga Mu'tazilah ini adalah orang-orang yang selalu memikirkan tentang akal, memakai tentang akal, tidak pernah dia itu semuanya dipikirkan dengan akal. Itu orang-orang Mu'tazilah, dia memperdalami ilmu filsafatnya. Kedua, tentang Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ini itu adalah sebuah partai pembebasan dalam bahasa Arab, didirikan pada tahun 1953 oleh Taiquddin Ad-Nabhani, seorang hakim pengadilan di Palestina, dan kini telah bersebar di 45 negara. Dan juga Hizbut Tahrir ini, mengapa sih Hizbut Tahrir ini tidak boleh di Indonesia? Di Indonesia Hizbut Tahrir tidak diperbolehkan dikarenakan Hizbut Tahrir ini adalah salah satu beraktivitas, yaitu ingin mengajak kaum muslimin, mengajak orang-orang Islam itu berlandasan tentang syariat Islam, yaitu berkhilafah. Mau dijadikan seperti zamannya baginda Rasulullah lagi oleh Hizbut Tahrir. Sedangkan di negara Indonesia ini adalah negara yang demokratis, negara yang berlandasan Pancasila, negara yang berlandasan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu Hizbut Tahrir di Indonesia tidak diperbolehkan, karena Hizbut Tahrir ini beraktivitas untuk menjadikan kaum muslimin itu menjadikan kepemimpinan, yaitu tentang khilafah, menjadikan semua negara menjadi Islam, tidak ada yang non Islam seperti itu. Makanya Hizbut Tahrir tidak diperbolehkan di Indonesia. Dan ketiga itu tentang Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin ini adalah yang sebuah gerakan politik yang mana karena ingin mengakhiri, Ikhwanul Muslimin ini adalah sebuah gerakan politik, dia itu bertujuan untuk mengakhiri kolonial Inggris dan memusnahkan budaya-budaya barat, seperti itu Ikhwanul Muslimin. Dan tujuan dari sebuah Ikhwanul Muslimin adalah membentuk sebuah negara yang diatur oleh hukum syariah dengan slogan Islam adalah solusi. Itu tujuan Ikhwanul Muslimin. Dan Ikhwanul Muslimin ini adalah masuk ke dalam Indonesia itu sekarang, kalau tidak salah itu PKS itu sebagian daripadanya adalah Ikhwanul Muslimin. Maka Islam Indonesia ini dimasukkan Ikhwanul Muslimin itu dengan jalur politiknya. Kalau dengan jalur syariah, jalur yang lain itu tidak mungkin masuk Ikhwanul Muslimin, akan tetapi dia masuk dengan segi dari politiknya. Yang keempat yaitu tentang Khawarij. Khawarij ini adalah dari kata kharaja, artinya keluar. Kharaja itu artinya keluar. Maksudnya Khawarij pada saat ketika Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau pada Sayyidina Ali radhiyallahu an, pemecahan Islam terjadinya 73, bahwasanya Islam itu akan terpecah belah menjadi 73. Salah satunya adalah kaum Khawarij. Khawarij ini adalah golongan-golongan pada masanya Sayyidina Ali, itu adalah golongan-golongan ulama besar, golongan-golongan yang berpendidikan, golongan-golongan yang pintar, yang alim, sehingga dia tidak terima bahwasanya Sayyidina Ali itu merasa ditipu, Sayyidina Ali itu merasa dihina oleh Muawiyah, sehingga Khawarij ini keluar dari golongan Sayyidina Ali, dia kharaja. Lalu Khawarij mengatakan la hukma illa billah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Barang siapa yang menentang kepada orang-orang Khawarij, maka orang-orang Khawarij akan membunuh kepada orang itu. Barang siapa yang menentang kepada hukum-hukumnya Allah, maka akan ditentanglah oleh kaum-kaum Khawarij. Khawarij itu berpedoman dia la hukma illa billah, dia berpegang teguh dengan Al-Quran, dia berpegang teguh dengan syariat, seperti itu. Itu kaum Khawarij. Jadi itu jawaban yang nomor 2. Terima kasih. Yang ketiga itu tentang transnasionalisme. Mengapa katanya itu, mengapa kok ini membahayakan kepada nasionalisme? Dikarenakan transnasionalisme ini adalah aliran-aliran yang mengajakkan untuk kekerasan, aliran-aliran yang mengajakkan tentang sebuah kekerasan. Makanya transnasionalisme ini dilarang keras, tidak boleh sebenarnya, karena itu mengajarkan tentang radikalisme, tentang mengajarkan sebuah untuk menjadikan orang itu keras, menjadikan orang itu menjadikan sebagai dimana ketika dia melihat sesuatu yang
tidak sesuai dengan keinginannya, dia langsung membantainya, dia langsung mengebomnya, dia langsung menghabisinya. Itu adalah transnasionalisme. Dia itu beraliran mengajarkan tentang sebuah kekerasan, dan juga dia mengajarkan tentang syariah yang mana di syariah itu mengatakan bahwasanya tidak, ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan, kita harus bertindak keras seperti itu. Makanya untuk anak-anak nasionalisme itu tidak bagus sama sekali, karena kenapa? Ajarannya itu keras, radikalisme. Karena sedangkan orang nasionalisme adalah orang yang selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh negara, selalu mengikuti apa yang dianjurkan untuk menjadikan orang-orang nasionalisme itu adalah orang-orang yang tetap di bawahnya. Kalau Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-bedanya tetapi tetap satu jua. Itu adalah nasionalisme. Sedangkan transnasionalisme itu tidak seperti itu. Dia mengajarkan untuk beraliran-aliran keras. Dia mengajarkan untuk melakukan sebuah radikalisme, sehingga suatu ketika ada suatu ketika ada kesalahan yang sedikit, walau yang sedikit pun, dia akan menindaknya dengan keras. Itu adalah transnasionalisme, mengajarkan untuk kekerasan. Jadi sangat berbahaya untuk nasionalisme, karena nasionalisme itu tetap memakai, kalau di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-bedanya tetapi tetap satu jua. Itu seperti itu. Dan nomor 4 itu tentang manhajud. Islam itu tidak bisa dijadikan satu manhaj, dikarenakan ada 3 manhaj. Ada manhaj salafi, ada manhaj salaf, ada manhaj salafiyah. Kalau manhaj salafi itu adalah manhaj yang mengikuti Imam Ibnu Hanbal yang diikuti manhaj salafi. Orang-orang manhaj salafi itu berpikiran ingin menjadikan sebuah Islam, negara itu menjadikan sebagai Islam yang teguh, yang murni mengikuti jejak baginda Rasulullah. Maksudnya murni mengikuti kepada syariat Islam, murni mengikuti kepada Al-Quran dan hadis, tidak ada lainnya. Sedangkan kaum manhajus salaf yaitu adalah Al-Imam Syafi'i. Katanya Imam Syafi'i, manhajus salaf itu adalah orang-orang yang berlandasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksudnya apa? Yaitu kita itu mengikuti baginda Rasulullah, iya, mengikuti baginda Rasulullah. Manhaj salaf itu mengikuti baginda Rasulullah, juga memang mengikuti kepada Al-Quran, dan tidak juga beliau manhajus salaf itu adalah orang-orang yang juga mengikuti salafus saleh. Orang-orang yang soleh itu seperti golongannya para tabi'in, orang-orang yang soleh dia ikuti. Ijma' ulama dia ikuti. Itu adalah manhaj salaf. Sedangkan orang-orang manhaj salafi itu tidak mengikuti ijma' ulama, dia tidak mengikuti salafus soleh, dia hanya maunya mengikuti kepada Al-Quran dan juga hadisnya baginda Rasulullah. Jadi kalau tentang masalah untuk dipersatukan tidak bisa. Dikarenakan itu perbedaannya itu, manhaj salafi tujuannya mempersatukan negara Islam dengan murni kembali kepada Al-Quran dan hadis. Sedangkan manhajus salaf itu adalah mengikuti baginda Rasulullah dan juga mengikuti para salafus salih dan mengikuti juga ijma' ulama. Itu adalah perbedaannya. Mengapa sih kok ada perbedaan? Baginda Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ikhtilaful a'immah rahmatul lil ummah. Perbedaan pendapat antara umatku rahmatul lil ummah, yaitu sebuah kasih sayang bagi umatku juga. Jadi itu adalah sebenarnya adanya perbedaan itu adalah sebagian kasih sayang untuk kita semua. Jikalau kita dipaksakan untuk mengikuti salafi sedangkan hati kita tidak mau, itu akan menjadikan sebuah keberatan dalam hati, sehingga kita terpaksa menjalankan ajaran Islam. Jadi seperti itu. Itu adalah sebenarnya perbedaan. Jadi itu adalah jawabannya nomor